Lebih seko tuh pacar. Nggak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'a'in la yusma'. Amin ya rabbal alamin. Abang Ayu, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali silaturahim dalam jelasah ini, dalam majelis ini. Semoga Allah berkahi kita ya. Amin. Tidak terasa bentar lagi kita masuk apa namanya, tahun yang berganti ya. Hari terus berlalu tidak terasa. Ayo, tahu tak ngapa saya selalu baca doa tadi itu setiap mulai? Awak dah tahu. Pokok hitam nyebutnya amin. Amin. Jadi kan kita suka baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini ngulang ya, tidak ya? Ngulang. Ada ulama Hasan Al-Basri ya. Ulama ini besar bersama Asma ya. Dalam asuhan pengajaran salah satunya sahabat Nabi SAW namanya Asma. Jadi Hasan Al-Basri ini ditanya, ya Imam, ya Syekh, apa arti fid dunya hasanah? Doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu yang macam mana? Ya Allah, karuniakan, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kebaikan hidup di dunia. Terus ditanya sama muridnya, kebaikan hidup di dunia itu yang macam mana? Maka Hasan Al-Basri bilang, kebaikan hidup di dunia itu ada dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kebaikan hidup di dunia itu satu, punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Ya dah. Karena banyak orang punya ilmu tapi manfaat juga tapi dikit apa namanya. Ya banyak lagi nih ada kuliah di mana, kerja di mana. Digunakan untuk apa? Ya, jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah kan. Kuliah belajarnya apa, kerjanya lain gitu kan. Nah, itu contoh ilmu yang manfaatnya kurang. Ya, habis waktu, habis tenaga, ya, habis biaya, tapi kemudian tidak nyambung dengan tuntutan kehidupan. Ya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kehidupan dunia yang baik itu satu, punya ilmu, ilmunya bermanfaat. Maka kita doa selalu, ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang kami belajar ini jadi ilmu yang
yang bermanfaat. Jadi sahabat Nabi bilang begini, apa rahasia? Apa rahasia maka zaman Nabi dan zaman sahabat itu disebut dalam Al-Quran sebaik-baik zaman. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Zaman Nabi bersama sahabat itu dibilang sebaik-baik zaman yang pernah Allah hadirkan manusia di dalamnya. Gitu. Zaman itu adalah zaman Nabi dan sahabat dalam surat Ali Imran itu. Apa yang membuat mereka disebut sebaik-baik zaman itu? Karena setiap dapat ilmu, mereka tidak akan pelajari yang lain sebelum ilmu yang dia dapat itu dia pahami dan dia kerjakan. Nah, kita juga kepinginnya begitu. Maka walaupun kecil ilmu itu pakai, karena itulah itulah tanda bahwa ilmu itu bermanfaat. Itulah awal dari orang yang akan dapat kebaikan hidup di dunia. Ya tak? Misal kita diajari mengutamakan saudara. Kalau awak ada senderan saudara, tidak kasih ke saudara. Nah, senderan pakailah. Misal, tidak. Awak ada bantal, tidak. Contoh itu tidak. Ada ilmu sedikit. Kata Nabi minum baca Bismillah. Pakai. Karena banyak orang nggak berulang-ulang, Ustaz ngomong nggak berulang-ulang bertahun-tahun ngaji di musola di masjid itu, minum tangan kanan, minum tangan kanan, minum tangan kanan, tetap minum tangan kiri. Itu contoh ilmunya tidak manfaat, sehingga tidak dapat barokah dari ilmu. Ya. Terus yang kedua, ilman nafi'an warizkan thayyiban. Ya Allah, rizki yang didapatnya itu tidak hanya halal tapi thayyib. Ya, tidak hanya halal tapi juga baik, thayyib. Maksudnya thayyib itu apa? Memang betul-betul rizki itu kemudian membawa manfaat untuk dia, memecahkan masalah dia, membantu meringankan kehidupan, urusan-urusan dunia dia. Thayyib. Makanya kalau Bang Thayyib tidak balik-balik, ya Allah. Ya, rizkinya yang thayyib, yang baik, ya baik itu dan thayyib itu jadi baik dan dia bermanfaat. Karena banyak orang yang dapat rizki halal rizkinya. Banyak yang dapat rizki halal, tapi ternyata rizkinya itu, hartanya itu tidak membuat dia menjadi tambah tenang dalam kehidupannya. Malah tambah tinggi angan-angannya, tambah banyak kendaknya. Jadi yang diminta itu halal juga thayyib. Thayyib itu tadi yang membawa kebaikan untuk kita. Wa amalam, dan yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri, kehidupan dunia yang hasanah itu amalnya yang diterima. Maksudnya apa? Amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang beramal dalam Al-Quran itu disebut haba'an mansura. Haba mansura itu seperti debu yang ditiup angin. Dia sudah capek beramal, rasanya sudah banyak waktu yang tergunakan, terbuang untuk beramal itu, banyak harta yang kemudian dia keluarkan tapi tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak diterima. Ya. Nah, itu maksud fid dunya hasanah, kata Imam Hasan Al-Basri itu 3 katanya. Ilmu bermanfaat, rizki yang thayyib, dan amal yang diterima. Makanya ya, kita doa juga ya Allah. Nah, kalau doa kedua tadi itu Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari
ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yakhsha. Ya. Alhamdulillah. Apa ini? Pinang dah. Ya. Yang kedua tadi, Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yasa'. Aku berlindung juga ya Allah dari jiwa kalbu, hati yang ya la yakhsha, hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tasba', dari jiwa yang tidak pernah tenang-tenang. Tidak, gelisah baik gitu. Risau baik. Dan yang terakhir dari doa yang tidak diijabah, tidak didengar, tidak dikabulkan Allah. Semoga Allah kabulkan doa kita di awal majlis ini ya. Amin. Doa ini penting soalnya. Ya. Nah, hari ini saya ingin ngajak kita membahas ngulang. Ada doa untuk orang tua. Ya, saya yang paling muda sih. Dari rambutnya saya yang. Ada doa dalam Al-Quran yang diajarkan untuk banyak-banyak dibaca oleh orang yang umurnya sudah 40 tahun. Jadi dibunyikan dalam Al-Quran, buat yang sudah umur 40 tahun banyak-banyaklah baca doa ini. Tahu doanya apa ya? Allahumma barik lana. Jadi ada kadang-kadang ngejek badan kurus-kurus turun. Jadi ada doa yang redaksinya mirip sama, ya. Satu dalam surat An-Naml, ya, surat An-Naml. An-Naml itu semut, ya. Surat An-Naml ini surat ke istri saya yang hafalnya. An-Naml surat surat yang kedua 7. An-Naml cerita tentang semut. Waktu Nabi Sulaiman lewat itu, nah kemudian semut cerita suruh ratu semut bilang ke seluruh koloninya itu masuk karena tentara Nabi Sulaiman akan lewat. Ya. Dengar perintah seperti itu, maka Nabi Sulaiman tersenyum. Nah, cerita itu ada dalam surat An-Naml ayat yang ke-19. Dan ini doa itu. Doanya, jadi kalau baca ayatnya ini, fatabassama dhahikan min qawliha, maka Nabi Sulaiman tersenyum sampai tertawa gitu mendengar perkataan semut itu tadi yang bilang masuk lubang. Nabi Sulaiman itu tersenyum dan dengan tertawa, dan dia berkata, qala rabbi, ini doanya, rabbi auzi'ni. Ada yang hafal, ada yang sudah hafal. Nah, berarti belum diamalkan nih. Malam ini nambah ilmu kita suka, ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ada 3 doa yang di dalam ayat ini, ya. Kaget di dalam surat Al-Ahqaf, ya. Al-Ahqaf surat ke-46, ya. Ayat yang ke-15, doanya sama, tapi ini doanya Abu Bakar. Jadi ini doa dari kekasih-kekasih Allah ini yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tapi kalau doanya Abu Bakar itu disebutnya memang sehingga apabila dia sudah dewasa dan umurnya sudah 40 tahun, ia berdoa.
Jadi disebut umur sudah 40 tahun. Nah, dalam tafsir dibilang, misal contoh ada satu tafsir judulnya Fathul Qadir, Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani, kata-kata 40 sesudah ia berumur 40 tahun dan dia berdoa itu isyarat dari Allah buat kita yang sudah 40 tahun. Kata beliau, perbanyaklah baca doain. Ya, perbanyaklah baca doain. Bukan doa Allahumma barik lana dan itu. Ya. Apa doanya? Bedanya di ujung kakek. Nah, kalau dalam surah Al-Ahqaf 15 ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Nah, yang ketiganya sedikit berbeda. Wa aslih li, dan perbaikilah untukku fi dzurriyyati, anak cucu anak-anak keturunanku. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, sungguh aku bertaubat kepadamu. Wa inni minal muslimin, sungguh aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Ya. Kita bahas ini. Kita mulai dari surat An-Naml ini. Sekali lagi, kenapa ini kita bahas? Karena ini pengajaran dari Allah. Kalau dalam bahasa tafsir itu ta'lim ilahi. Ya, Allah memberikan pengajaran untuk kita semua, seluruh hamba-Nya. Hanya di sini dikatakan pengajarannya itu melalui lisan kekasihnya Allah. Orang yang Allah sayangi, Allah yang beri, orang yang Allah beri atas kepada dia itu nikmat yang banyak. Yaitu Nabi Sulaiman. Ya. Jadi doa ini 3. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Yang dua yang pertama nih, ya. Jadi untuk orang yang sudah berumur 40 tahun. Jadi 40 tahun ini istimewa sebetulnya. Ya tak? Dalam hadis itu dibilang siapa yang sudah berumur 40 tahun, dia akan tahu kemana dia lari. Ya tak? Bang Iwan baru 37. Si 3 tahun lagi. 73. Ya, siapa yang umur 40 tahun sudah ketahuan dia akan kemana. Jadi kalau 40 tahun masih juga selero umur 17, 18, 19, nah, berarti arahnya lah ketahuan. Tapi kalau 40 tahun kemudian terjadi perubahan besar, jadi dikatakan titik anjak seseorang melihat apakah dia nanti akan kemana larinya, tengok dia di umur 40 tahun. Makanya Nabi itu menerima wahyu di umur 40 tahun. Lagi 15. Ya, kita kupas doanya. Rabbi auzi'ni. Jadi doa ini ada 3 permintaan. Satu, minta jadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, menjadi hamba yang bisa senantiasa beramal soleh. Dan yang ketiga, menjadi hamba yang dimasukkan ke dalam golongan min ibadikas sholihin. Ya. Doa ini terlepas betul dari urusan dunia. Maksudnya dari hasrat dunia. Doa ini memang ceritanya adalah cerita ke akhirat, ya. Tapi yang menarik, kenapa doa ini sangat kuat? Ya. Mari kita tengok artinya, ya. Jadi doa ini kan dimulai dengan Rabbi auzi'ni. Ya Allah, kalau di dalam terjemah ini dikatakan, ya Allah, berilah aku petunjuk, ya. Berilah aku petunjuk, ilham untuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Tapi ternyata kenapa susah sekali jadi hamba yang bersyukur? Kenapa sedikit sekali orang yang bersyukur? Kenapa kita pas senang baik bersyukur, pas susah menggerutu, mengeluh misalnya, gitu ya dah.
Ketika dapat nikmat, kebaikan yang banyak kita bersyukur, tapi ketika dapat ujian kemudian kita menggerutu. Jadi mari kita lihat dulu. Doa ini dimulai Rabbi auzi'ni, ya Rabb, wahai Rabbku. Rabbi itu Rabb ya. Saya banyak duduk malam ini ya. Rabb itu jadi kan kalau Allah tuh punya tauhid, kalau kita belajar tauhid ya, akidah, ada akidah rububiyah, ada akidah uluhiyah, ada akidah mulkiyah, malik, ilahi, rabbi gitu ya. Nah, Rabb itu artinya yang mencipta, yang memelihara, yang mendidik, yang memberi rezeki, itu Rabb. Nah, di doa ini dimulai dengan kata Rabb. Kita memanggil Allah sebagai Rabb. Artinya kita memanggil Allah sebagai zat yang menciptakan kita, ya, memelihara kita, mendidik kita, mengajarkan kepada kita banyak hal, yang memberi kita rezeki, ya. Itu Rabb artinya. Wahai Rabbku, auzi'ni. Auzi'ni. Kalau di situ di dalam terjemahannya dimaknai beri aku petunjuk, ya. Atau di terjemah yang lain beri aku ilham. Nah, sekarang mari kita tengok kamus, kita tengok tafsir apa arti auzi'ni itu, ya. Dan ternyata kata auzi'ni ini jadi salah satu kata kunci dari doa ini, ya. Bismillah, tegak dulu. Auzi'ni gitu ya. Kalau di dalam terjemah hanya ya Allah beri aku petunjuk. Tapi ternyata kalau lihat di kamus di sini dikatakan auzi'ni itu di dalam beberapa tafsir ya Allah himpunkanlah segala apa yang ada pada diriku. Ya. Himpunkanlah. Dahsyat kata-kata ini rupanya, himpunkanlah segala apa yang ada pada diriku. Maksudnya apa? Ya. Jadi kita minta agar Allah Subhanahu wa taala itu menghimpunkan semua yang ada pada diri kita ini. Ya. Kalau di sini dikatakan apa yang ada dalam diri kita itu kan perasaan, apalagi pikiran, ya, tenaga, apalagi nih, ucapan, lisan, lintasan hati, pikiran, amal, perbuatan, segenap kekuatan, segala potensi yang kita punya. Penglihatan termasuk. Jadi di dalamnya kata-kata auzi'ni ini, ya Allah kumpulkanlah semua yang ada dalam diri aku ini, supaya dia sejalan, supaya dia kemudian betul-betul full, total, sempurna. Jadi ini kata-kata auzi'ni. Jadi tadi himpunkan ya Allah semua lintasan pikiranku, apa yang terbersit dalam hatiku, apa lisanku, apa perkataanku, apa perbuatanku, semua potensi yang ada dalam diri saya ini Allah kumpulkan ya Allah, agar apa? Nah itu. Ya, agar 3 tadi. Jadi yang kita minta tuh ya, Rabbi auzi'ni, ya Allah kumpulkan pada diri saya nih. Artinya penglihatan saya, ucapan saya, lintasan pikiran saya, perasaan saya, tenaga saya, galo-galo ya Allah. Jadi kita minta sejalan semua yang ada dalam diri kita ini. Kalau tidak sejalan, ternyata tidak sempurna dia. Dan itu yang terjadi selama ini gitu. Ya. Jadi kita minta ya Allah himpun auzi'ni. Kalau dalam ayat yang lain nanti kita ketemu kata-kata yuz'un, sama artinya. Ya. Apa yang kita minta Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya Allah, jadikanlah, himpunlah segala apa yang ada dalam diriku ini agar aku jadi orang yang bersyukur. Coba.
Ya, satu, kita minta segala potensi yang ada dalam diri kita ini agar sempurna, kita jadi orang yang bersyukur. An ashkuran ni'mataka allati an'amta alayya, ya, mensyukuri semua nikmat yang engkau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Jadi kita ini juga ya, dua orang tua juga ini syukur ya Allah, minta kepada Allah agar kita dijadikan hambanya yang bersyukur. Dan ternyata bersyukur itu memang susah. Oksigen misalnya, ya, itu gratis lah ini, hirup udara, ya. Tapi saya nanya ke apotek itu, tabung oksigen yang 1 liter atau 1 ml, dia sebut 1 meter kubik juga. Kira pemakaian 6 jam, harga 37.000. Ya, berarti kalau sehari 24 jam, 37 kali 148, anggaplah 150.000 ya sehari. Kita beli oksigen tuh kalau ada keluarga segala macam yang sakit harus pakai selang pernapasan itu 150.000 sehari. Artinya sebulan kali 30 4,5 juta. Ya, kalau sempat dipajaki kalau sama Allah 12% utama kan? Misal ya. Banyak oksigen sehari 150.000 yuk. Sebulan 4,5 juta. Tahun berarti sudah 45 juta tambah 9, 54 juta. Baru oksigen baik ya. Masya Allah, ternyata banyak nih ya nikmat Allah untuk kita nih kalau galau-galau nak dia dinominalkan, ya. Belum lagi nikmat mata nih, mahal mata kita nih, ya. Yuk, ada orang nak beli mata yuk 5 miliar aja ada. Ada. Kalau 100 miliar? Jual atau melawe? Berapa sih bisa? Jantung kita nih, jantung kita. Orang nak beli 1 triliun pun tak akan itu jual, ya. Jantung. Artinya memang betul-betul mahal ya. Kalau buat ibu-ibu lebih mahal lagi harga gigi muka nih. Ketimbang harga gigi bapak-bapak. Gigi seri bapak-bapak itu lebih murah daripada gigi seri ibu. Karena kalau hilang, ibu yang lebih sibuk. Yang dong. Ya, misal begitulah ya, gigi siko hilang segala macam ternyata mahal ya. Nah kata Allah, buat kita yang sudah berumur di atas 40 tahun, ada yang belum? Kapan bacanya? Kapan bacanya? Fikul liwat. Kapan saja? Kapan saja? Ini sudah 40 tahun ya belum? Itu 17. Kalau saya yang Belum. ngomong. Ya. Jadi yang pertama mensyukuri nikmat. Ya, dan yang kita minta itu supaya segala apa yang ada dalam hati kita itu semua tumpah ke situ untuk jadi hamba yang bersyukur, bukan cuma apa? Lisan baik bersyukur tapi hatinya tidak, atau amalnya juga tidak, ya. Jadi dalam Al-Quran itu Allah berfirman, Allah bilang kepada Nabi Daud, keluarga Nabi Daud, jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, karena mereka hidup juga dua-duanya dalam ada masa mereka hidup bersama. Kata Allah, i'malu ala Dawuda syukura. Kata Allah, beramallah wahai keluarga Daud sebagai bukti bahwa kamu bersyukur. Jadi ternyata ciri-ciri syukur itu bukan sekedar Bicara. lisan baik, tapi juga ada perbuatannya. Nah, ini yang pertama doa yang pertama ya.
kita minta kepada Allah agar pikiran kita, perasaan kita, hati kita, tenaga kita, kecenderungan kita, tekad kita, keinginan kita. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir sampai kepada keinginan kita itu cenderung untuk menjadi orang yang selalu bersyukur. Nah, kita ulang ya, kita ulang. Nabi kan bilang, saya pernah bilang ya tak? Ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib urusan orang-orang yang beriman. Masih ingat? Maksudnya apa? Orang yang beriman itu ternyata ajaib, kata Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min kullu ajaban li amril mu'min inna amruhu kulluhu lahu khair. Sungguh semua urusannya itu bagi dia baik. Ini orang mukmin nih. Kata Nabi, orang mukmin itu dia melihat semua urusannya itu baik. Idza asabatu sarau, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairullah, syukur itu bagus buat dia. Wa idza asabatu darra, kalau dia mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak dia senangi, sabara, dia bersabar. Fakana khairullah, itu bagus buat dia sabar itu. Nah, penutup hadis ini yang harus kita perhatikan. Walaita zalika illa mu'min, kata Nabi. Walaita zalika, da'ado yang seperti itu illa mu'min, kecuali orang yang beriman. Maksud hadisnya apa? Berarti orang yang beriman itu dia selalu ada dalam dua keadaan. Sikok syukur, sikok sabar. Seperti mata uang. Kalau kita pegang duit logam tuh, yang punya dua sisi, ya tak? Sebelah gambar bapak, sebelah gambar siapa, sebelah angka tulisan. Yang dia tidak bisa dipisahkan antara satu sisi ini, tidak bisa dipisahkan. Artinya kata Nabi, ini kata Nabi nih, orang yang beriman itu dia selalu ada dalam dua keadaan. Kalau tidak syukur, dia sabar. Nah, kita malam ini cerita ini. Ternyata kita berusaha jadi orang yang bersyukur itu susah. Dan dia harus dimulai dengan permintaan. Kita perlu bantuan dari Allah. Dan yang kita minta bantuan itu totalitas itu. Allah memang kerahkan semua yang ada dalam diri kita itu sejalan pikiran, perasaan, keinginan, tenaga, gitu ya. Karena banyak di antara kita, pikiran kita kemana, kaki kemana, ya tak? Hati ini kepinginlah ke masjid, tapi kaki ini pergilah ke tempat nongkrong, ya tak? Misal, dia pengennya ke majlis taklim, tapi ada kawan ngerumpi, penting ini penting, gitu kan? Ya tak? Ya, jadi iman itu seperti mata uang. Kalau dia dapat kebaikan, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia isi kehidupan kita ini kan cuma dua itu. Senang dengan sedih, bahagia dengan duka. Waktu bahagia bersyukur, waktu duka sabar. Ya. Nah, jadi ingat, walaita dzalika, kata Nabi, tidak ada yang begitu. Tidak ada yang menghiasi dirinya dengan dua sikap ini illa mu'min, kecuali dia. Artinya orang beriman itu dia selalu dihiasi dua ini. Setiap dapat nikmat dia ucapkan alhamdulillah. Ketika dapat musibah, innalillah. Ya, istirja itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semuanya datang dari Allah. Ini cuma titipan dan dia akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, sekarang kita minta agar kita ini diberikan separuh keimanan itu ada dalam. Ini kan separuh nih. Ibaratnya separuh dari setengah keimanan itu Allah himpun betul dalam diri kita. Allah himpun betul. Ya. Karena, maaf saya ulang ya. Di dalam Al-Qur'an cuma 2 orang yang disebut bersyukur itu. Cuma 2 orang. Dan halamannya itu berdekatan pula nih ya. Bukan halamannya. Tengok Quran.
di halaman surat Al-Isra halaman berapa? Bentar ya. Halamannya persis sama, ada dalam bersebelahan baik. Ini surat Al-Isra ayat 1, berarti itu ada di halaman. Jadi kalau di mushaf tuh begini dia nih. Ya. Cerita orang yang bersyukur itu cuma 2. Nabi kita ini kan 134.000 ya. Orang yang menerima wahyu sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir sekali Nabi Muhammad itu, maaf, 124, maaf saya salah. Ya artinya ribuan. Yang diangkat jadi rasul, maksudnya menerima wahyu tapi harus dia sampaikan lagi kepada orang lain 314. Dari 314 itu yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25, makanya kita cuma tahu 25 Nabi dan Rasul. Karena kenapa 25? Karena yang disebut namanya dalam Al-Quran cuma 25. Ya. Nah, di antara yang 25 itu ternyata di dalam Al-Quran cuma 2 orang yang disebut. Dari sekian banyak Nabi yang banyak tadi itu, cuma 2 orang yang dibilang syukurnya itu sempurna. Satu, kalau di dalam surat Al-Isra ini Nabi sebenarnya ayat berapa nih? Iya, Nabi Nuh ayat 3. Dzurriyyatan man hamalna ma'anuh innahu kana 'abdan syakura. 1. Nabi Nuh yang cuma disebut hamba yang bersyukur. Kagak itu di halaman 282. Halaman sebelahnya 281 surat An-Nahl ayat 121 dikatakan syakira li an'umi. Siapa yang disebut syakira li an'umi ini? Orang yang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada dia. Nabi Ibrahim. Cuma 2 nabi dalam Al-Quran ini yang 37 114 surat yang disebut sebagai hamba yang bersyukur. Makanya dalam Al-Quran itu disebut wa qalilan minas syakirin. Dikitnya orang yang bersyukur itu dikit, ya. Tapi kalau kita pandai bersyukur, apa yang terjadi? Kenapa kita bahas ini? Saya ingat tadi siang kami belajar diskusi lah ya. La in syakartum la azidan. Jadi rupanya la in syakartum, sungguh kalau kamu bersyukur, la azidannakum, pasti. Jadi pasti la azidannakum. Taukilat ya, langsung nyambar. Maksud la azidannakum itu begitu. Sekali awak bersyukur maka tap langsung Allah tambah. Belum selesai kita begawe nih, Allah tambah nikmat baru. Sekali kita bersyukur, Allah sambar lagi kita dengan nikmat. Maksudnya begitu. La azidannakum itu Allah tambah lagi dengan nikmat yang baru. Jadi disambar itu. Jadi cepat, tidak pakai jeda, tidak pakai waktu, tidak ada interval jarak gitu ya. Tidak ada lama masuk kosong, tapi ini langsung setiap bersyukur tap Allah tambah langsung. Disambar dia dengan kebaikan baru, disambar dengan kebaikan baru. Maka kita perlu ini supaya kita macam mana syukur kita disempurna. Supaya apa? Berlaku tadi kaidah Allah langsung sambar kita dengan kebaikan yang baru. Ya tak? Sebelum ini kita juga sudah pernah bahas syukur yang betul itu adalah disebut apa? Diucapkan ya tak? Nampaknya bekas-bekas nikmat Allah pada seorang hamba, zuhuri athara nikmat Allah lah. Abdi lisani abdi sanaan wa kirafan. Lisannya itu menyebut, ya tak? Ini macam mana caranya supaya awak bisa bersyukur sempurna sehingga ketika hari-hari kita tuh terus kita disambar kebaikan. Maaf izin pakai kata disambar lah. Secepat kilat kebaikan itu langsung datang lagi pada kita. Ya, ini kan nih. Oh, orang yang bersyukur itu lisannya mengakui, menyebutkan, dia apa ucapannya?
Alhamdulillah. Kaget hatinya. Masih ada yang masih ingat tak? Ingulang saya. Wa'ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan, tambah dekat. Ini tambah dekat. Wa mahabbatan, tambah cinta pada yang memberi nikmat. Artinya anggota tubuhnya, maksudnya panca indera kita, anggota tubuh, ingkiadan, tambah patuh, wa ta'atan, tambah taat pada yang memberi nikmat. Nah, coba kira-kira kita sudah sempurna belum syukurnya nih? Mana yang merah? Ya. Kalau sempurna nih, tiga-tiga ini lisan kita setiap dapat nikmat. Alhamdulillah, terima kasih Allah, Engkau sudah berikan pada saya rambutan. Kasih pula sampai aso itu tempat kulitnya. Teruslah jawab. Oke, sampah itu kirim ke tetangga. Lisan mengakui alhamdulillah, ya Allah. Enaknya duduk di pojok, ada sandaran, kaki selonjor. Enak pula dekat dapur. Kasih aroma bu. Wangi saya dah. Jadi lisannya orang bersyukur tuh lisannya seperti alhamdulillah, makasih Allah, badan sehat. Artinya itu, nah ini yang kita nih yang belum nih, yang jauh kadang apa maaf lupa ya tak? Ketika dapat kebaikan kita lupa bahwa kebaikan itu asalnya dari Allah. Kita tahu kebaikan itu dari orang lain lah, dari makhluk Allah, sehingga cinta kita, hormat kita itu kepada makhluk, bukan kepada yang justru memberi nikmat. Ya, maka orang yang bersyukur kata Imam Nawawi, ya, dia hatinya itu tambah ya, tambah dekat dan tambah cinta sama memberi nikmat. Terima kasih Allah banyak niat nikmatmu ya Allah, badan sehat. Saya nengok orang yang diabetes. Prasangka saya diabetes basah ada. Prasangka saya. Apa? Setiap luka tidak apa? Nggak mau kering, nggak mau sembuh, malah tambah luas. Kita bersyukur dah. Saya kemarin kena pisau ni. Sehari lah lengket balik walaupun dalam gitu kan. Nah ini malah kemana-mana nggak boleh dia luka dikit. Ya Allah. Alangkah kasih, alangkah sedihnya ya. Maka jangan makan yang manis-manis lagi yuk. Sudah rambutan tuh. Kirim sini baik. Nah, kalau manis dari buah boleh dah. Tambah dekat dan tambah cinta sama Allah. Sama yang memberikannya, yang memberi nikmat itu adalah Allah. Oh, anggota tubuh kita tuh tambah patuh, tambah taat. Kalau anak gadis kita, anak bujang kita, ya dapat nikmat, dikasih HP sama mak bapaknya. Sudah punya HP itu, apa yang terjadi? Wah, keluar kamar. Iya sibuk dia sebelahnya. Bukan dia tambah patuh, bukan dia tambah taat. Tak apa entah yang diotainya, entah apa entah yang ditengoknya. Jadi dia dapat nikmat, tapi justru kemudian malah bikin lalai. Nah yang begitu tuh berarti tidak masuk dalam kriteria syukur nih. Maka hamba yang bersyukur itu dia tiga nih. Nah sekarang kalau ketiga-tiganya pada diri kita, itu yang tadi saya bilang, ya kita nih, maaf saya pakai kata ini, apa kata disambar? Maksudnya nikmat tuh datang secepat kilat kepada kita, tambahan nikmat baru itu. Saya kata tadi dengar katanya disambar gitu ya. Ya dihujani. Dihujani dengan kebaikan yang baru. Atau nikmat tidak. Ini janji Allah, la in syakartum la azidannakum, itu maknanya. Sungguh siapapun yang bersyukur kepada Allah dengan makna ini,
maka la azidannakum, maka Allah akan tumpahkan. Kalau kata ada ulama, Allah akan tumpah ruah untuk beliau itu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hai tanya tidak Ustaz. Iya. Yang balik cerita kemarin tuh, yakin tanpa, masih ingat tak? Yakin, percaya, yakin. Yakin tanpa ragu, apa lagi? Menerima tanpa Salah. ayo. Salah Yakin itu. tanpa ragu, menerima tanpa keberatan, percaya tanpa mengambil pilihan lain. Beda. Oh, iman sama kata. Kalau Allah sudah bilang begini, yakini, jangan ragu. Sebab ketika ada ragu, Allah mengikuti perasaan kita. Ada, jadi itu. Ya. Makanya ini yang diminta oleh Nabi Sulaiman. Ini yang diminta pertama sekali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar itu ketika dia umur 40, ini yang Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu. Ketika umur 40 dia doa kan. Karena umur beliau sama Nabi itu cuma selisih 2 tahun. Nabi 40, dia 38. Lebih muda dia 2 tahun. Ketika umur 40, ketika dia sudah masuk Islam, dia selalu doa kepada Allah agar bukan cuma dia yang masuk Islam, mak bapaknya masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Dan ternyata kemudian Allah kabulkan. Siapa yang tidak bahagia zaman itu? Bapaknya yang dari biasa nyembah berhala, tiba-tiba masuk Islam, anaknya yang galau mabuk-mabukan, melakukan hal-hal yang ya namanya anak muda, tiba-tiba kemudian taubat semuanya masuk Islam. Bahagia Abu Bakar luar biasa. Maka Allah abadikan itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya atasku wa 'ala walidayya, atas kedua orang tuaku dan juga nanti kepada anak keturunanku, ya. Jadi yang pertama kita minta macam mana? Minta sama Allah agar kita jadi hamba yang bersyukur, dan kita minta dengan segala potensi. Maka pakai doa ini ya, Rabbi auzi'ni. Kalau belum hafal baca. Maksudnya baca, bikin tulisannya. Ya dah, atau ya di Quran tuh screenshot bikin jadikan kepean gitu kan. Jadikan doa dia baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, banyak yang sudah nikmat yang kau bagi untukku, ya Allah. Banyak sekali nikmat yang sudah aku terima darimu, ya Allah. Banyak sekali nikmat yang sudah aku rasakan, ya, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan selama ini untukku, yang kalau itu dinominalkan mahal itu, mahal. Ya tak? Jadi yang pertama kita minta sama Allah, ya Allah, kasih dengan segala apa yang ada pada diri saya, kumpulkanlah dia ya Allah agar saya jadi hamba yang bersyukur. Ya. Ingat kenapa bersyukur? Orang yang bersyukur itu sangat sedikit, karena bersyukur itu setengah, separuh daripada keimanan. Syukur ini ternyata juga membuat kita akan dihujani kebaikan baru. Nah, supaya kita bisa itu minta sama Allah. Inilah doa yang diajarkan, ya. Makanya waktu Aisyah protes, ya, pas giliran Nabi datang kepada Aisyah, ya, habis sisa Nabi izin sama Aisyah, izin ya, saya sholat dulu. Kata Aisyah, iya bang. Sholat Aisyah tertidur, nunggu karena kelamuan. Pas terbangun tengok abang Nabi masih sholat itu, tunggunya lagi tertidur lagi. Ya, sampai kemudian terbangun ditengoknya di kaki Nabi itu, maaf, urat itu nampak gitu, tanda orang yang sudah tegak berjam-jam kan. Ya, makanya Aisyah bilang, ya Rasulullah, kenapa masih juga selama ini sholatnya? Bukankah engkau sudah diampuni dosa yang lalu, dosa hari ini, bahkan dosa yang akan datang atas kau sudah diampuni, kata Aisyah. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Jadi Nabi itu Masya Allah, ya, dia buktikan kesyukurannya, dan wajar kalau Nabi itu
dihujani, disambar oleh banyak sekali kebaikan ya, atas beliau. Okay. Jadi ini yang pertama maksudnya. Ya. Jadi doa itu hebatnya di sini. Salah satunya di kata ini ini. Himpun semua potensi yang ada pada diri saya ini ya Allah, agar hamba itu full bersyukur kepada-Mu. Wa na'mala salihan tardah, dan amal, dan aku diberikan juga kekuatan untuk beramal yang amal itu Engkau ridhoi, tidak? Wa na'mal salihan tardah, dan berikan juga, karuniakan kepadaku, kumpulkan semua kekuatan yang ada dalam diriku, potensi yang ada dalam diriku itu, agar aku bisa beramal. Amal itu apa? Mengerjakan sesuatu dengan niat. Amal. Kalau tidak niat, bukan amal bahasa Al-Qur'annya apa? Fa'ala. Ya, fi'il, fa'ala. Fa'ala itu kadang diniatkan, kadang tidak. Tapi kalau amal itu selalu pakai niat. Masih ingat apa bukti fa'ala itu kadang tidak diniatkan? Kedipan mata itu fa'ala, fi'il. Detak jantung itu fi'il. Kita kan tak pernah berniat dari aku hari ini nak ngedip mata 500 kali. Kan tidak tahu kita tak berapa kali mata ini ngedip, berapa ribu kali ngedip. Karena Allah lah semua yang melindungi ini. Sama macam bersin tadi itu. Kita kan tak pernah niat bersin. Tapi ketika ada yang ya ingin ada yang kotor itu kan langsung kita oleh mekanisme tubuh kita dibuang gitu kan. Itu fi'il, tidak. Oke. Jadi kita juga minta agar kita ini diberi kemampuan amal kita ini amal yang Allah beri. Tidak. Nah yang ketiga tadi, wa adkhilni, dan masukkanlah aku ya Allah birahmatika, dengan kasih sayangmu, karena kasih sayangmu ya Allah, bukan karena usaha. Kalau usaha kita nih kadang-kadang walaupun kita sudah berusaha tunggang tunggit, tidak. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak jadi. Maka yang kita minta itu adkhilni birahmatika, dan masukkan aku ya Allah dengan rahmat-Mu, karena kasih sayang-Mu ya Allah, min fi ibadika sholihin, ke dalam, masuk itu ke dalam golongan hamba yang soleh, agar kita ini dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang soleh, solihah, soleh, solihah. Karena ini kunci untuk masuk ke dalam surganya Allah. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fala nudkhilannahu fi jannatin al-ardh. Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki perempuan, dan dia beriman, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Ya. Nah, jadi doanya 3 nih, intinya 3. Ini kalau doa Nabi Sulaiman, nanti doanya Abu Bakar itu sedikit berbeda. Di mana? Nabi Sulaiman kan Rabbi auzini an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'malan shalihan tarda. Nah, kalau beliau doa Nabi Sulaiman doa al-filni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kalau doa Abu Bakar apa? Wa a'malan shalihan tarda wa aslih li. Yang Abu Bakar di mana Ustaz? Al-Ahqaf ayat 15. Ini kan An-Naml ayat 19. Al-Ahqaf ayat 15. Wa aslih li fi dzurriyyati, kalau doanya Abu Bakar sambungan itu. Dan perbaikilah untukku anak keturunanku. Siapa? Itu kan memang kita niat tuh. Ya, ada ukuran kebahagiaan kita nih selaku orang tua adalah ketika nengok anak kita sukses, berhasil. Nah, doanya itu waslih li fi dzurriyyati, perbaiki untukku ya Allah keturunanku. Kita kepengen anak-anak kita itu jadi anak-anak yang soleh-soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat. Apa doanya kalau kalian punya anak soleh? Rabbana hab lana min azwajina
azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakanlah atasku hablana. Hablana itu karuniakanlah atasku ya. Tanpa usaha kita memang sepenuhnya kuasa Allah. Kehendak Allah. Ada jadi nih tambahan B, kalau ini tambahan B ya. Ada Rabbana atina kan gini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada lagi doa akta apa? Jadi kalau pemberian dalam Al-Qur'an itu satu atina, yang kedua akta ini ya. Nanti ada lagi yang ketiga hablana. Ya kan? Apa doa? Kalau atina itu pemberian Allah yang Allah berikan kepada siapa saja selama dia berusaha Allah kasih. Itu atina bahasanya. Tapi kalau atau itu Allah bagi untuk orang yang berusaha dan dia taat kepada Allah. Semakin taat kepada Allah maka semakin banyak yang Allah berikan kepada dia. Itu namanya akta. Kalau hablana itu pemberian hadiah bukan karena usaha kita. Tidak ada hubungannya sama usaha kita, itu hablana. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyat. Ya Allah karuniakanlah dari istriku itu keturunan. Kalau itu Allah banget itu, Allah niat. Berapa banyak orang yang sudah nikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah berusaha uang ringgit tapi tidak dapat keturunan. Karena memang keturunan itu hadiah betul-betul dari Allah. Nabi Ibrahim sudah umur 80 tahun baru dikasih Nabi Ismail. Sudah rasa dia istri saya sudah tua, tapi ternyata hablan Allah karunia. Ya, jadi kalau kita pakai doa hablana itu lebih hadiah dari Allah. Maaf ini hanya tambahan ya. Oke. Jadi balik ke sini kita minta kepada Allah wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah untukku keturunanku. Itu sama-sama orang tua ya. Ukuran kebahagiaan itu memang ketika kita nengok anak kita berhasil menyenangkan kita, berperilaku elok, baik, bersenyum dengan kita, patuh, hormat, baik, raswati itu sudah senang. Subuh dia lah bangun, pergi dia ke masjid, ada azan, setiap azan berangkat dia ke masjid. Itu baik rasanya dunia ini lah, lebih dari dunia lah itu. Iya, senang itu dahsyat. Nah doa kata Allah minta, dan mintanya itu tadi tidak separuh-separuh, tapi dengan segenap potensi yang ada. Ya, jadi saya mengajak kita pada malam hari ini, yuk kita tambah doa kita. Ya, kita tambah doa kita dengan doa yang Allah abadikan di dalam 2 surat ini, dalam 2 ayat ini. Dalam banyak tafsir dikatakan di sini bahwa sangat dianjurkan untuk membaca doa ini. Bahkan dikatakan ini berapa tafsir ini? Fathul Qadir fi Zilalil Quran, Misbah yang menganjurkan kepada kita untuk membaca, menerapkan perintah Allah. Ini isyarat dari Allah ini. Isyarat dari Allah kalau seorang muslim sudah umur 40 tahun maka perbanyaklah baca doa ini. Jadi bukan cuma doa tadi itu ya, Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Iya tidak apa-apa, banyak juga itu. Karena Allah Maha tahu. Tapi ada doa-doa yang spesial yang punya titik tekan. Nah, doa ini ya, Rabbi auzi'ni, Allah karuniakanlah kepada aku segenap kekuatan, segenap potensi yang ada dalam pikiran saya, bahkan sampai kelintasan pikiran, bersitan hati semua ya Allah, untuk jadi hamba yang bersyukur. Nah, minta dengan sungguh-sungguh. Kenapa minta sungguh-sungguh? Ini dia
nyambungnya itu terlalu banyak. Dia menyambung dengan iman, dia menyambung dengan kebaikan yang akan datang menyambar kita. Ya. Maka berusahalah kita untuk jadi hamba yang betul-betul sempurna kesyukuran. Insyaallah. Jadi kalau kita sudah selama ini setiap bersyukur sudah mengucapkan alhamdulillah, terima kasih Allah, belum cukup. Belum cukup untuk apa? Untuk agar datang lagi kebaikan yang baru. Ternyata alhamdulillah ikuti juga dengan tadi itu. Hati kita ni Allah, tumbuhkan rasa tambah dekat Allah, kau dekat nian, kau perhatikan nian aku rupanya Allah. Hadirkan Allah itu dekat sama kita. Terus jawarihi, anggota tubuh kita itu tambah patuh hingga dan tambah taat. Ya. Itu tanda bersyukur. Itu tanda orang yang tanda orang bersyukur kalau sudah ada makanan di depannya. Dimakan. Jangan ditengok ya, baik. Allahumma sholli ala sayyidina. Baik, pendek baik pertemuan ini. Ini adalah masdarut ta'asi. Ya. Sumber-sumber yang asas, sumber-sumber yang pokok buat kita. Semoga bermanfaat ya kita sekalian yang dirahmati Allah. Sekali lagi pendek ini cuma cerita ini, tapi sekali lagi ini isyarat untuk kita ya semua insyaallah. Sikap dua nih ya yang masih di bawah 40 tahun. Rasanya wajah ya, dari wajah kelihatan. kita ini wajah boros sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga Allah berkati kita ya. Semuanya. Jadi sekali lagi yuk kita amalkan ya doa ini ya. Kita baca, paling tidak kita kepek. Ini sebab dua nih doanya. Beda di ujung ya. Yang sikap masuk minta agar dimasukkan dalam hamba yang soleh, yang sikap minta diberikan keturunan yang senantiasa baik. Ya. Semoga sekali yuk kita amalkan. Semoga Allah berkahi kita. Mohon maaf, temanya 1 poin, tapi mudah-mudahan diingat ya. Ini dalam surat An-Naml ayat berapa? 19. Oke, doanya Abu Bakar beda di bawah ini. Yang bagus yang mana Pak Ustaz? Yang bagus Pak dibaca yang mana? Dua-duanya. Doa ini tergantung kita minta. Kalau dua-dua baca. Jujur saya juga baru ngapal doa ini di umur 40, ingat saya 39 atau 40 saya. Bisa lewat. Tidak Jadi apa-apa. agak lambat kan? Iya. Aku boleh baca kan? Kita rapel lah ya dak. Rabbi auzi'ni, Rabbi auzi'ni. Auzi'ni itu bang yang apa? Karena kita ini kadang bersyukur cuma lisan, kadang hati senang, tapi perbuatan kita. Kita minta Allah berikan kepada kita itu lisan, hati, seluruh anggota tubuh kita. Masya Allah, rezeki minallah. Sudah datang. Saya tutup aku kali hadza wa astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman gulanya gula merah, gula Jawa. Ya ada Pak. Jangan dulu Pak. Ini ya Pak, kami kali. Yang banyak yang dapur itu kan dia masih lagi jalan. Ya, bahan tapi ini orang sih kebanyakan Pak yang harus Yang kebanyakan di sini.
Banyak. Ini 5 lagi ya. Sudah lagi. 5 ya. Soalnya bandriknya sana. Ini piring nih. Itu nih. Baik Pak, tapi mungkin gulanya bukan gula merah, gula hitam kayaknya kan jadi banyak. Ini makan dulu. Yuk. Gula Jawa. Gula itu gula untuk pempek. Gula Jawa. Jangan main ke nyampi ke Itu juga kas. Ya. Iya, pas ke situ. Udah. Iya, Nanti. Iya, bagaimana? Dengan basket, pakai, tadi jatuh. Dalam dari sini kalau sebenarnya kan dari waktu dulu kan. Kan turun dengan bayar karena ini kan langsung dari atas langsung ke atas. Maaf ya tidak. Dah, enggak. Hati ya sih. Iya, ya, saya. Ini silakan lagi, Mbak. Ya buku dari bawah. Inilah. Aduh, ini lagi. Ya. Satu dulu. Ini kurang. Tadi itu piring juga sih. Oh, sana. Jadi malam Kamis ini ya, tapi aduh. Ini nanti yang kita swasta ya, Ada yang nambah itu lah. apanya? Ada mau nambah? Ini ada tersisa nih orang ini. Orang ini age bawa bungkus be.
Ini depan rumah ya kali ini ya, tapi ya depan rumah nih. Mang Ade tadi ini nurunin. Bang Ade ngambil sih. Langsung dari kebun nih. Ya? Dari kebun. Ya depan rumah. Kan kebun, kalau kebun itu kesannya kan luas. Dari alamat. Mau di rumah banyak. Saya ya. Kita mau tanya saya kan bisa. Manjat. Lagi banyak mereka. Jatuh dulu apa sih? Tapi kata sebentar. Iya. Arianto sama Bang. Kuning itu.